beliau ini seperti yang baca ya Pak Jamal. Beliau ini wakil dekan bidang 1 Akademi Mahasiswaan Fakultas Teknik di Universitas Semarang, dan beliau ini merupakan praktisi gitu ya yang menggeluti bidang bangunan hijau atau istilah kerennya adalah green building. Siang hari ini berkenan hadir di sekolah vokasi di prodi kita untuk kita diskusi sharing mengenai expertise beliau, keahlian beliau. Mungkin mas-mas bapak ini di kuliah sudah diajarkan di arsitektur bangunan hijau gitu ya. Kalau kalian membangun bangunan yang di atas lantai, maka salah satu syaratnya itu memenuhi kriteria bangunan hijau. Kalau tidak, maka bangunan itu nanti tidak akan mendapat izin untuk dibangun. Istilahnya PBG. Ya. Nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak. Nah, aturannya baru, jadi mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Kalau kalian sudah tahu dari sekarang, kalian, oh ternyata ini penting ya. Ini harus saya pelajari. Sehingga kalau kalian terus harapnya kalian jauh lebih siap. Siang hari ini ada Pak Ferry Firmawan yang insya Allah akan memberikan ilmunya, ya share ilmu ke kita semua. Sehingga silakan dimanfaatkan kalau ada pertanyaan, mumpung beliau kesini. Gitu ya mas-mas bapak. Jadi silakan dimanfaatkan kalau ada pertanyaan, kalian nanti butuh sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan. Waktu kuliah umum siang sebaiknya. Baik, mas-mas bapak saya rasa sudah cukup ya untuk sambutannya. Silahkan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim maka kuliah umum dan persyaratan sertifikasi bangunan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam kompak. Kompak ini berusaha kasih tahu dari buka pergi dan berakhir sering juga di sini. Karena enggak, saya seperti gini banget. Saya nyampe ke rumah, saya sudah sering melewati gedung ini, tetapi tidak pernah masuk. Dan gedung ini hampir mirip dengan gedung Unilever di Gading Serpong. Nah, hari ini saya sungguh sangat berbahagia, dan mudah-mudahan kalian juga bahagia ya, merasa dimuliakan karena hari ini tradisi keilmuannya masih terjaga di sini. Tradisi keilmuan kita itu adalah belajar, ya, mulai dari membaca, kemudian kalian menulis, dan akhirnya berkomunikasi. Tanpa tradisi keilmuan itu semuanya akan lepas. Nah, lebih-lebih saya sangat senang itu karena ketika hadir di sini ternyata ini mahasiswa calon sarjana terapan. Terapan itu artinya akan betul-betul lebih pada spesifik itu untuk bisa menerapkan ilmunya. Di kampus-kampus yang saya ngajar ini, kampus yang sering kali pertanyaannya ini untuk apa nantinya? Jadi kita terjebak dengan kurikulum yang lebih pada teori-teori yang banyak. Nah, seharusnya kalian yang bangga ini bisa diperjalankan, ditakdirkan oleh Tuhan itu untuk hadir dan terlibat untuk ilmu sini. Kalau ilmunya dari salah ya, nah di sini juga akhirnya saya baru tahu ternyata sipil dan arsitek bisa berkawan dekat. Kalau di praktis pak, kita sedang nyalain tuh. Enak aja bisa desain. Habis itu mikir office kayak gimana, robot apa. Di sini namanya sekolah prodi infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur. Tadi ibu membuka dengan istilah PBG. Jadi ternyata di undang-undang gedung itu proses konstruksi bukan pada saat hanya pembangunan konstruksi, bukan hanya perencanaan. Tapi regulasi itu sejak dari pemrograman. Jadi rezeki kita itu dari situ dan arsitek sebetulnya dari awal banget. Kita mau bangun misalnya mall, pusat perbelanjaan, taruhlah pusat perbelanjaan.
ada di perempatan sebuah daerah. Kita akan tentukan tuh mau tujuan mall seperti sekelasnya The Park, Paragon, atau sekedar ada swalayan, atau kayak ini aja ya, apa namanya, Aneka Jaya. Terafiliasi beruang. Yang kedua dia dianggap punya, dia sudah berkembang di luar itu. Misalnya kayak X tadi, Leeds tadi, kemudian ada Credibility Index misalnya di Malaysia, dia bisa dianggap si menjadi leadership namanya orangnya namanya sama GA. Jadi itu semua adalah assessment tools, alat untuk, jadi yang namanya BCI dan semua itu parameternya namanya assessment tool, alat ukur untuk menilai sebuah gabungan itu ramah green atau tidak. Oke. Nah di Indonesia itu kan yang berkembang sudah banyak. Awalnya ketika muncul BPH ini sudah ada Leeds, itu sebuah itu bisa diberikan Leeds dengan X dengan GBCI termasuk dengan BDH. Jadi BDH ini merupakan produk pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan yang keluar itu NGO, non-government organization, atau kita sebut dengan NSM. Nah, sebagai informasi saja, pada saat BDH itu dibuat di PPR tahun 2021 banyak yang para pakar yang pernah ikut GBCI, baik GBCI maupun GBCI itu mewarnai kata-kata. Kalau yang sudah ikut pelatihan GBCI itu biasanya lebih handal untuk mengikuti BDH. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi alat itu kan banyak macam-macamnya, gitu ya.